Oke, langsung aja. Hmm, Sebelumnya kayaknya teman-teman yang di grup Telegram udah tahu kalau sebulan ke depan sampai Februari awal aku bakal terus ngebahas hadis arba'in ya. Kita em, kita tunda dulu kajian tajwidnya. Jadi hari ini kita dan seterusnya sampai 1 bulan lagi itu kajian hadis dulu ya. Karena sepertinya kita perlu banyak refleksi sama hadis-hadisnya Rasulullah ya. Dan Al-Quran udah pasti, of course gitu. Cuma terkadang kan butuh tepukan ya. Dan terkadang kalau baca Quran tuh, baca artian Quran tuh suka suka nangis. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku pribadi saat membaca hadis-hadis itu tuh lebih kayak disadarinnya tuh lebih kuat lagi gitu kan. Karena kan kalau kalau apa namanya kalau Al-Quran itu kan perkataan Allah ya, Allah yang menciptakan kita gitu. Tapi kalau Rasulullah itu hadis itu kan perkataan Rasulullah yang dimana beliau juga manusia gitu. Ya memang manusia yang Allah buat sempurna, tapi tuh nggak pernah merasa sempurna dan selalu merasa apa ya, selalu mengingatkan kita tuh untuk menjadi manusia yang apa ya lebih baik dan meminta ampunan terus sama Allah gitu. Jadi double kerasanya itu ditampar tuh kalau udah sama hadis Rasulullah karena beliau yang udah pasti masuk surga aja itu tuh nggak pernah berhenti buat beristighfar dan memberitahu kita bahwa Allah itu harus gini-gini, kita sama Allah tuh gini-gini gini gitu. Jadi kenapa aku benar-benar suka banget sama hadis, padahal aku jurusannya tafsir, tapi aku cinta juga sama hadis. Ya, jadi kayak gitu sedikit disclaimer, too much informationnya. Oke, em, oke. Sekarang udah nemu hadisnya. Teman-teman udah pada punya PDF ini belum sih? Belum. Oh, nanti deh yang belum aku kasih lagi di tapi rata-rata oh belum ya? Ya udah nanti aku kirim lagi di grup Odop ya. Oke, kita mulai aja ke hadis keempat yaitu proses penciptaan manusia. Karena aku sudah terlambat jadi aku yang bacain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Nah, Masya Allah ini hadis yang paling aku suka ya sejauh ini. Enggak sih semua hadis aku suka, cuman ini hadis yang lumayan menampar ya. Kita baca artinya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami dan beliau seorang yang jujur lagi diakui kejujurannya. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah. Selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian diutus orang malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh padanya. Dan diperintahkan 4 kalimat. Menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dia. Sesungguhnya seseorang dari kalian
benar-benar beramal dengan amal penghuni surga hingga jarak antaranya dan surga hanya sejengkal, lalu takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amal penduduk neraka, lalu ia pun memasukinya. Dan sesungguhnya seseorang dari kalian benar-benar beramal dengan amal penduduk neraka hingga jarak antaranya dengan neraka, hingga jarak antaranya dengan neraka hanya sejengkal. Lalu takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amal penduduk surga, maka ia pun memasukinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3208 dan Muslim nomor 2643. Nah, teman-teman nih, sebelum aku jelasin kayaknya udah paham nih. Artiannya tuh kemana itu ya. Jadi, yang pertama di sini adalah kata-kata yang mau aku bahas itu adalah kata-kata inna ahadukum yujma'u khulquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Fi batni ummihi. Batnun tuh apa sih? Batnun itu perut. Ya, jadi kalian semua itu ya sesungguhnya dibentuk ya, khulquhu diciptakan ya. Itu di rahim umi kalian, ibu kalian di di rahimnya ya ibu kalian itu selama 40 hari. Nah, itu maksudnya apa? Jadi kalau dulu di biologi baru jadi zigot. Nah, gitu. Lalu sumayakunu alakotan, lalu bisa jadi embrio, habis itu baru jadi janin gitu kan. Nah, habis itu alakotan. Alakotan itu apa? Alakoh itu gumpalan darah. Yaitu kita semua tuh kan dari apa sih? Dari gumpalan darah kan gitu. Jadi pertama dari 40 hari baru jadi zigot, habis itu jadi embrio, habis itu baru jadi janin yang baru nanti sempurna sampai 9 bulan gitu. Di sini juga kita bisa tahu nih, wah Masya Allah, bagaimana Allah itu menaruh sebuah kekuatan di rahim ibu kita. Kita pernah ngebayangin gak sih? Perut yang biasanya penuh sama makanan aja kita udah enak gitu ya, kekenyangan gitu misalnya kan. Tapi ini Allah ciptakan seonggok daging di dalamnya, terus habis itu sempurna lagi nanti ujung-ujungnya ada hidung, ada mata, ada telinga. Itu ditaruh di rahim yang modelnya tuh kayaknya kecil gitu. Itu kalau dalam logika tuh kayak nggak masuk akal, tapi itulah ciptaan Allah. Allah tuh menciptakan sesuatu yang kadang akal manusia tuh nggak sampai. Makanya kita tuh cuma disuruh bersyukur, nggak pernah kan disuruh memikirkan bagaimana zat Allah dan bagaimana kebesarannya. Kok bisa kayak gini sih? Nggak ada, kita cukup bersyukur dan mengimani itu gitu. Dan juga bahwa proses terbentuknya kita itu menunjukkan juga bahwa kebesaran Allah di dalamnya. Bahwa kan kalau di belajar tauhid ya, kalau teman-teman yang masuk perguruan Islam atau yang dulu pernah ya ada pelajaran tauhidnya lah ya, bahwa apa sih dalil wujud khalqillah? Apa sih dalil adanya Allah? Itu salah satunya tuh paling sederhana tuh apa? Adanya abdun itu sendiri, adanya makhluk itu sendiri. Terciptanya kalian ke bumi itu udah menunjukkan ada Allah. Karena gak mungkin kita tuh ada tiba-tiba tanpa ada yang nyiptain. Itu. Dan ini proses yang sempurna luar biasa ini tuh menunjukkan bahwa kebesaran Allah gitu. Bahwa Allah itu ada dan luar biasa. Gitu. Dan ditambah lagi ditaruh di rahim yang luar biasa hebat yaitu rahim seorang ibu. Nah di sini juga penting sepentingnya hal yaitu birrul walidain ya. Bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua, terkhusus ibu. Karena Rasulullah juga bilang, man ahakku bihusni sahabah. Mana orang yang paling berhak aku perilakukan dengan baik atau aku perlakukan dengan baik. Habis itu kata Rasulullah, ummuka, ibu kamu. Summaman kata yang nanyain, siapa lagi ya Rasul? Ibu kamu. Semua man, ummuk sampai 3 kali. Baru yang terakhirnya summa abuka, baru bapakmu. Itu menunjukkan martabat seorang ibu itu kenapa dikasih lebih banyak dari ayah. Tuh. Padahal dua-duanya ada orang tua kita yang harus kita taati. Tapi karena di situ seorang ibu itu
yang Allah kasih kelebihan mengandung kalian selama 9 bulan, menyapih kita semua selama 2 tahun, itu asyaddu istiqaq, itu udah paling besar banget cobaannya. Paling berat, makanya Rasulullah sangat memuliakan, Allah menyuruh Rasulullah untuk memuliakan ibu. Karena memang Allah kasih kekuatan dan apa ya? Ya tadi, kesyadidan atau sebuah sakit yang lebih besar daripada seorang ayah. Tapi bukan berarti kita bilang, ah udahlah ayah mah gak usah, biasa aja gitu. Enggak, bahwa bapak dan ibu punya porsi masing-masing. Kalau bapak apa? Nyari nafkah seharian penuh selama gak berhenti buat anak dan istrinya. Seorang laki-laki bahunya yang kuat. Kalau seorang perempuan rahimnya yang kuat. Makanya itu di sini juga ditulis di hadis ini bahwa kita itu diproses segala macamnya di rahim ibu loh. Bahwa berarti penting juga ada sebuah peran seorang ibu, karena Allah menciptakan kita lewat mana? Lewat seorang ibu, lewat rahim seorang ibu. Jadi bersyukur dan selalu birrul walidain kepada orang tua, berbuat baik kepada ayah dan ibu ya. Lalu oke. Udah ya, di sini pokoknya yakuna alaqatan mudghah itu pokoknya perkembangan dari zigot, embrio sampai ke janin. Tsumma yursalu ilaihil malak. Lalu Allah mengirimkan kepada janin tersebut atau ruh tersebut yang di dalam batun tadi, di dalam perut, malak, seorang malaikat ya. Fayunfakhu fihi ruh, dan meniupkan ruh kepada janin tersebut agar ya hidup gitu kan. Ada yang bilang juga tuh kita tuh 40 hari baru ditiupkan ruhnya. Makanya nggak boleh digugurkan kalau udah 40 hari, kalau bukan dalam keadaan darurat ya. Karena itu sama aja kita membunuh janin karena sudah sempurna gitu kan. Sudah ditiupkan ruh sudah ditiupkan oleh malaikat ruhnya. Summa wayu maru bi arba'in kali. Dan juga dituliskan kepada si makhluk yang di dalam janin tadi, di dalam perut tadi ya. Allah tuliskan apa? Bikat birizqihi, sudah tertuliskan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, ya kan, wa amalihi syakyun aw sa'idun. Gitu. Dan juga amalnya celaka atau bahagia. Nah, jadi teman-teman, ketika kita lahir, itu sudah langsung Allah tuliskan rezeki kita, ajal kita, baru lahir udah Allah tuliskan nih meninggalnya kapan. Rezekinya tuh bakal tetap segini. Rezekinya bakal ini, udah Allah tuliskan. Lalu amalan dia, apakah nanti celaka atau akan sempurna bahagia. Nah, sini di kalimat rezeki, rizkihi, itu banyak sekali orang-orang yang suka salah paham. Kenapa salah paham? Karena mereka mengira rezeki itu datang dari usaha mereka sendiri. No, big no. Rezeki itu datang dari Allah. Usaha kita itu adalah sebuah apresiasinya. Ketika kita berusaha lalu Allah memberikan hasil dari usaha kita, itu adalah apresiasinya Allah karena kita sudah berusaha. Tuh. Jadi bukan berarti rezeki itu datang dari kita. Gitu. Karena terkadang orang-orang yang menganggap rezeki itu kita yang ciptakan sendiri, atau orang lain, misalnya ada orang yang 24 jam gak tidur untuk kerja, terus dinaikin gaji sama bosnya, jadinya 10 juta jadi 20 juta. Akhirnya dia menganggap bosnya itu, wah makasih ya bos kasih rezeki, nanti besok aku 2 harian gak tidur deh, biar dinaikin lagi gajinya. Dia salah, bahwa yang ngasih rezeki bukan bosnya, Allah yang ngasih rezeki. Takutnya kayak gitu, nanti pas dia udah capek 2 hari dia nggak berhenti kerja, lalu dia tetap gajinya 20 juta, nggak naik, malah dia stres, malah bisa ke innalillahi gitu ya. Terus yang rugi siapa? Dia sendiri. Karena dia salah mengharapnya kepada manusia. Tuh. Jadi salah kalau kita mintanya udah
apa namanya, aku bakal berusaha yang lebih keras lagi biar aku nanti bisa dapat duit lebih banyak. Tapi selalu ingat, gantungkan itu pada Allah, jangan sampai bergantung pada usaha kita. Karena hasil akhir itu tetap ada pada Allah. Apapun yang terjadi, hasil akhir itu tetap mutlak ada di tangan Allah. Nah, bahkan maling pun itu rezeki dia. Tapi rezeki yang buruk. Rezeki itu ada dua, ada rezeki yang baik dan rezeki yang buruk. Rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Jadi maling itu rezeki dia, tapi yang ya udah yang haram gitu. Kita berusaha cari rezeki yang halal. Dan itu udah termaktub sama Allah. Oh, emang ini rezeki dia dapat segini. Karena ada kan orang maling yang gagal gitu, malah digebukin. Ya bersyukur dia nggak makan uang haram. Tapi ada yang memang Allah mudahkan gitu. Dia bisa aja ngerampok sampai ratusan juta. Tapi itu rezeki yang apa? Rezeki yang haram. Jadi rezeki itu mutlak milik Allah. Kita bisa menambahnya, tapi dengan syarat bahwa semua hasil akhir itu sama Allah. Kita berharap bahwa kita berusaha ini agar Allah membalas usaha kita. Rezekinya bagaimanapun juga tuh udah ada ukurannya sama Allah. Tapi nanti Allah bisa melihat usaha kita kayak gimana. Nah, Allah mau mengapresiasi usaha itu. Tapi bukan kamu yang menciptakan rezeki itu. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Amal-amal dia celaka ataupun bahagia. Nah, ini juga banyak sekali yang berbeda pendapat ulama tauhid. Dulu tuh di dalam pelajaran tauhid ada 3 firaq atau 3 kelompok orang-orang ahli akidah. Ada firqah Mu'tazilah, ada firqah Jabariyah dan firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka ini membedakan tentang amal, perbuatan. Kalau firqahnya Jabariyah dari kata jabrun, pemaksaan, bahwa mereka bilang Allah itu menciptakan manusia langsung beramal, langsung dengan amal perbuatannya. Jadi kita dipaksa gitu. Jadi apapun yang terjadi, ya Allah itu menciptakan manusia udah dengan perbuatannya. Jadi manusia itu nggak punya andil di dalamnya, nggak punya kebebasan. Kita misalnya jatuh, kita misalnya besok sakit, itu tuh karena Allah gitu. Semuanya tuh Allah ciptain udah kayak gitu. Nah itu pandangan pertama, Jabariyah. Yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah bilangnya apa? Oh bahwa iya Allah yang ngerjain kita, Allah yang menyiptain kita gitu. Tapi amalnya enggak kok. Suka-suka kita amalan kita yang lakuin kok. Dan itu ya udah, nggak akan diapa-apain. Allah bebas kok ngasih kita kesempatan beramal. Itu pendapat Mu'tazilah. Kalau pendapat Ahlussunnah gimana? Pendapat yang paling bisa kita kompromikan. Bahwa mereka bilang Allah menciptakan manusia juga dengan perbuatannya. Tapi perbuatan itu adalah kasab atau sebuah usaha manusia yang melakukannya. Dan manusia akan diminta pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan yang dimana memang mereka bebas memilihnya gitu. Yaitu kalau teman-teman odop yang juga ngikutin dari awal, aku pernah udah bahas kodo dan kodar, di mana ada kodo yang memang Allah sunatullah yang memang dari sananya kayak begitu, kayak gimana kita lahir, bentuk muka kita, itu kita nggak akan diminta pertanggungjawaban. Tapi ada perbuatan yang dimana kita melakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kayak pisau. Pisau itu kan untuk memotong. Tapi ketika kita memakai pisau untuk membunuh orang, nah itu yang akan diminta pertanggungjawabannya. Bahwa khasiat benda atau qadar yang kita selama ini bahas, khasiat bendanya pisau kan untuk memotong. Memotongnya bukan memotong orang gitu. Jadi itu yang akan diminta pertanggungjawabannya karena kamu menggunakan benda yang aku ciptakan untuk hal yang buruk. Nah itu. Jadi Ahlussunnah bilangnya meskipun Allah menciptakan manusia dengan perbuatan, tapi manusia tetap bisa memilih perbuatan yang bisa dia pilih dan diminta tanggung jawab atas perbuatan yang bisa dia pilih itu. Gitu. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Mana sih? Ya. Nah,
Di sini fawalladzi la ilaha ghairuhu. Ini sebuah qasam atau sebuah sumpah ya. Demi Allah, demi zat yang tidak ada yang berhak disembah selain Dia gitu. Bahwa Rasulullah ketika ngomong kayak gini tuh udah menekankan banget bahwa pokoknya kalau di sebuah hadis-hadis ada kayak fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, demi Tuhan yang itu berarti Rasulullah telah menekankan ini sampai Rasulullah itu bersumpah dengan nama Allah gitu. Perkara-perkara sumpah dengan nama Allah tuh berarti udah benar-benar perkara yang sangat urgent, yang sangat mengakitkan bahwa gue serius loh, gue beneran gitu. Jadi nggak boleh main-main juga dalam perkara sumpah dengan nama Allah ya. Tapi ini adalah sebuah pengakidan kepada orang-orang yang membaca dan mendengarnya gitu kan, bahwa Rasulullah sedang mengakidkan perkataan ini. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ketika seseorang dalam hidupnya itu ya'malu bi amali ahlil jannah, ya Allah, dalam hidupnya itu gak mengamalkan kecuali karena Allah, kecuali amalan ahli surga. Hidupnya tuh bener-bener penuh dengan amalan ahli surga. Sampai tuh orang tuh apa ya? Sampai di sini hatta mayakunu bainahu wa bainaha, sampai kayaknya jarak dia si orang ini sama surga tuh cuman illa diraun, dikit banget loh, bener-bener deket gitu kan. Apa tadi ziraun, aku jadi lupa. Iya, sejengkal. Saking deketnya ini orang kayak masuk surga deh, udah pasti nih gitu. Hidupnya tuh lurus aja gitu. Pokoknya luar biasa deh, hamba Allah banget gitu lah intinya. Tapi apa? Fayasbiqu alaihil kitab, tiba-tiba datang maut, tiba-tiba dia diambil nyawanya. Fayamalu bi amali ahli nar, tiba-tiba di akhir hayatnya saat dia detik-detik mau diambil nyawanya, dia malah melakukan perbuatan ahli neraka atau maksiat. Fayadkhuluha, masuk surga, masuk neraka. A'udzubillahi min zalik. Cuman karena satu kesalahan dia di akhir hayat dia, ribuan bahkan ratusan jutaan kebaikan atau apa namanya perbuatan baik dia, amal-amal solehnya itu langsung terhapus dan dia masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Serem nggak? Serem. Di sini tuh apa yang bisa kita lihat? Allah itu melihat akhir hayat kita. Makanya kalau bisa istiqomah dalam berbuat baik, kita nggak ada yang pernah tahu kapan kita diambil gitu. Dalam keadaan apa kita diambil. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik karena kita nggak pernah tahu amalan mana yang bakal mengantarkan kita ke surga, dan kurang-kurangilah berbuat jahat apalagi dosa karena kita nggak tahu maksiat yang mana yang ternyata itu yang menjadi akhir hayat kita. Nauzubillahi min dzalik. Tuh. Makanya persiapin bekal yang sempurna agar kita tuh punya akhir hayat yang baik. Istiqomahkan hal-hal baik karena Allah akan mengambil kita dengan kebiasaan kita di dunia. Pokoknya makanya jadiin habits perbuatan baik itu agar nanti Allah panggil dalam keadaan yang sama. Tuh ya. Lalu yang kedua, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Nah, ini kebalikannya. Ketika kita melihat seseorang tuh dari awal lahir, dari awal dia balik atau hidupnya tuh penuh dosa aja niatnya. Kayak ya Allah, ini orang jauh banget dari Tuhan, ya Allah, ini jauh banget dari Engkau, ya Allah, kerjaannya mabuk minum ngatain orang gitu. Sampai kita mikir, ini udah masuk neraka nih orang nih. Gila, deket banget kali. Mungkin kayak masuk neraka jalur prestasi gitu misalnya ya. Tapi ketika dia di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bertaubat, meminta ampun, detik-detik malaikat mencabut, dia beramal dengan amalan ahli surga, yaitu orang-orang yang bertaubat, masuk dia ke dalam surga. Gak Allah lihat kesalahan yang kemarin-kemarin, gak Allah lihat kejahatan dia yang kemarin-kemarin, Allah masukin dia surga. Karena lagi-lagi kita fokus kepada
Lah lah lah, kok mati? Maaf, maaf, maaf. Oke, maaf ya guys, tadi mati. Iya, jadi intinya lagi-lagi kita itu harus fokus kepada akhir hayat kita. Karena tuh yang dilihat nanti tuh akhir hayat kita tuh dipanggil kayak apa loh. Allah tuh lihatnya tuh pas di akhir nanti dipanggilnya kayak apa. Karena akhir hayat itu adalah sebuah jenjang kita akan bertemu kepada Allah. Akhir hayat adalah awal di mana kita akan hidup di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Makanya kenapa harus persiapkan akhir hayat yang baik. Jadi kita nggak boleh juga ngejudge orang, nih orang buruk banget ya kerjanya, buat salah mulu, buat dosa mulu. Pergaulannya kayak nggak pernah sholat apa segala macem. Tahu nggak, tiba-tiba di akhir ternyata dia bertobat. Ternyata akhirnya la ilaha illallah. Justru kita yang akhirnya tuh nggak kayak gitu. Alhamdulillah nggak. Ternyata mereka yang kayak gitu dan mereka yang masuk surga gitu. Jadi apa namanya? eh Hadis ini juga di kalimat terakhir ini kita selalu diingatkan sama Rasulullah bahwa introspeksi diri sendiri itu paling penting. Kita boleh bahkan wajib amar ma'ruf nahi mungkar ya, memberitahu kepada yang ma'ruf dan mencegah yang kepada yang mungkar. Kalau ada teman kita yang berbuat salah, kita ingatkan, tapi ada adabnya gitu, dengan baik. Tapi jangan sampai ketika kita ingin niatnya ingin mendakwakan, merangkul, malah kayak ngurusin hidupnya terlalu jauh tuh. Karena masih ada diri kita yang perlu kita siapkan gitu. Dan juga kita nggak bisa ngejudge orang kayak kerjanya salah mulu nih kayak masuk neraka, terus ini baik terus nih kayak masuk surga. Tapi kita cukup husnuzan bahwa semoga orang-orang yang selalu berbuat baik terlihat baik, ataupun memang selalu bisa kita ambil positifnya karena dia dekat kepada Allah, semoga dia terus istiqomah sampai akhir hayatnya. Dan orang-orang yang kita lihat jauh dari Allah, selalu berbuat salah, dan kayaknya udah gak ada kesempatan. Tapi kita selalu doakan semoga akhir hayatnya ia bisa menjemput cahayanya Allah, dan juga bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu karena Rasulullah tuh sampai bilang kita itu perlu 73 kali berprasangka sebelum menaruh prasangka buruk sama orang lain. Jadi kita perlu 73 prasangka baik sebelum menaruh satu prasangka buruk sama orang. Coba bayangin. Rasulullah nyuruh kita tuh nyari 73 prasangka baik loh sama orang sebelum ngejudge orang. Bukan ngejudge ya, sebelum memprasangka jelek aja. Baru satu nih, pengen satu. Misalnya ada orang jalan, pakaiannya metal gitu kan. Terus rambutnya jamet berantakan, pakai headset gede, earphone gede, terus dia dengerin itu kan pakai earphone gede, terus dia berdiri gitu kan di pojokan kereta ini KRL gitu ya. Sebelum kita melontarkan, ini orang baru mau ini orang, terus langsung kayak, oh mungkin dia habis gak ada baju lagi kali ya, makanya bajunya pakai baju metal-metal gini. Oh mungkin rambutnya ini bekas kemarin dia habis konser di rumah sendiri, tapi kayaknya belum dibersihin lagi deh. Oh mungkin itu headset earphone gitu-gitu isinya murotal ya. Ternyata benar. Dan kalaupun salah, kita nggak dosa kok. Justru kita udah dapet pahala karena berprasangka baik sama orang lain gitu. Ya. Jadi banyak-banyaklah berprasangka baik sama orang lain dan juga perbaiki diri kita masing-masing.
fokus kepada kebaikan orang lain itu perlu karena kita bisa ngambil positif dari mereka. Tapi fokus pada kesalahan diri sendiri agar kita bisa introspeksi. Bukan blame yourself, apa namanya? Bukan blaming yourself, bukan nyalahin diri kamu sendiri, tapi bagaimana kita introspeksi gitu. Jadi ketika lihat kesalahan kita nih, oh ya Allah, iya aku harusnya kayak gini. Bangkit gitu. Bukan kayak "Ini gara-gara kamu nih, aku benci banget sama diri sendiri." Enggak kayak gitu ya. Dan hadis ini juga menandakan bahwa akhir hidup seseorang tuh paling penting. Bukan berarti Allah menafikan semua kebaikan kita, amal soleh kita, enggak. Intinya, tidak ada satupun yang tidak masuk surga kelak nanti. Selama di dalam hatinya masih ada kata-kata La ilaha illallah. Walau kana misqala dzarrah, kata Rasulullah. Meskipun cuman sebiji zarah. Zarah itu apa sih? Kayak biji jagung gitu kecil. Tapi ketika dia percaya La ilaha illallah, itu siapa? Orang muslim doang yang bersyahadat gitu. Itu pasti akan masuk surga. Meskipun nanti dosanya sebanyak apapun, Allah bersihkan dulu di dalam neraka, nanti baru dia masuk surga. Akhirnya kelak insya Allah akan masuk surga. Tapi jangan sampai kita mau diceburin dulu. Kita kan pengennya langsung masuk surga. Nggak perlu nyobain neraka dulu kan. Gitu. Makanya persiapin apa namanya bekal yang bagus, bekal yang kuat untuk hari akhir. Bahwa dan itu tadi yang aku bilang, habits itu perlu dibangun, habits yang baik karena Allah juga akan memanggil kita sesuai dengan habits kita. Makanya sekarang banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak bikin habits yang baik agar itu akan kita bawa sampai nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman. Hari ini juga pendek ya penjelasannya. Mana teman-teman aku matiin ya. Aku tutup share-nya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau diceritakan? Kebetulan sekali aku sedang membuka konseling loh. Kok konseling enggak sih? Tapi dari kemarin karena banyak yang cerita juga ya sama aku dan entah temen real life atau temen di mutual eh, banyak hal berat yang terjadi akhir-akhir ini ya di awal tahun 2022 ini kalau aku pribadi dari awal tahun 2022 itu di real life aku penat banget eh, lagi hektik-hektiknya ya mau ujian juga biasa kalau mau ujian di sini tuh malah justru banyak kerjaan. Ya cobaannya luar biasa Allah beri tapi insya Allah itu untuk membangkitkan apa ya untuk membangkitkan semangat kita ya. Jadi di awal itu eh, hmm, sedikit bermasalah dengan mental karena pusing. Tapi qadarullah di hari H ujian yang kemarin-kemarin ini malah Allah kasih sakit fisik ya. Em, jadi masya Allah setiap cobaan yang datang ke dalam hidup aku tuh aku selalu jadikan bahwa ya Allah semoga ini penggugur dosa. Itu aja. Karena aku selalu ingat ya Allah dosaku banyak banget gitu. Saking banyaknya makanya Allah kasih penyakit yang banyak banget. Supaya ingat bahwa nih dosa kamu banyak nih. Makanya banyak-banyak bertobat gitu. Karena tiap nepal orang tua juga bilang, Bun sakit ini bun. Buka banyak-banyak istighfar sama berdoa ini lagi mustajab-mustajabnya nih kalau lagi sakit Allah kabulin dosanya kabulin doanya gitu. Insya Allah ya teman-teman ya, ketika lagi sakit, dapat cobaan apapun, ingatlah itu menjadi tanda kalau kamu tuh akan diuji sama Allah untuk dinaikkan derajatnya dan juga akan diampuni dosa-dosanya asal kita ikhlas. Insya Allah ya. Jazakillah khair wa iyaki khair, teman-teman. Gimana? Ada yang mau bertanya? Sebelum ini habis, nanti kita buka lagi. Biasalah cuma 40 menit. Atau ada yang mau apa ya? Mau ngomong, maksudnya mau gak ada pertanyaan just want to see. What the show is. Oh iya ke khair Kak Nur.
Jazakillah khair juga telah mendengarkan dan memberi kata-kata yang sangat indah. People word of affirmation. Sangat sedih melihat itu. Ah, sudah selesai nih ketikannya. Bismillah, singkat cerita aku bacain ya. Bismillah, singkat cerita yang waktu itu head DM ke Tiff. Aku kesal dengan dan niatnya aku ingin post aja biar orang tahu dan gak nge-head DM ke orang. Tapi selama aku post itu aku nggak tenang karena takut jadi jalan buat orang gak jaga hatinya dan jadi kesel kayak aku. Hehe. Jadi gimana ya? Mau share aja kalau ada yang gak enak. Yang kita dengar itu kembali lagi ke Allah. Berdoa biar dikasih hati yang lapang gitu. Hehe. Masya Allah, KN. The best, terbaik. Masya Allah, barakallah. Bener, bener banget. Padahal KN waktu itu sempat izin sama aku. Tiff, boleh nggak ini di share biar orang tuh nggak ngatain jahat. Aku waktu itu karena lagi ngelinglung juga ya. Padahal headshot kayak gitu tuh banyak sih. Kayak kenapa aku harus heboh sih. Tapi karena karena memang waktu itu kan aku lagi res Twitter juga, balik-balik ke Twitter kok. Aku pengen nanyain kabar moods aku yang lain. Aku pengen cek teman-teman aku yang biasanya butuh aku tanyain gitu. Tapi kenapa aku dapat kayak gini? Jadi kaget aja karena aku lagi nggak sehat juga. Makanya langsung tanpa mikir panjang aku nge mm, nge-share itu gitu. Dan itu membuat banyak teman-teman aku trigger juga termasuk KN. Dan aku merasa bersalah karena menurut aku itu salahku. Karena harusnya aku nggak segegabah itu meskipun aku sakit hati. Dan akhirnya waktu KN minta izin, aku bolehin aja gitu. Padahal em, aku lihat di QRT-nya eh, apa namanya KN itu teman-teman sebenarnya banyak yang doain yang baik-baik. Tapi ada juga beberapa yang kayak jahat banget nih orang. Semoga semoga dia hidupnya tapi itu aku lama-lama kayak ngerasa nih orang nanti kalau si hatersnya lihat dia malah tambah ngerasa dijauhin, tambah ngerasa disalahin. Aku nggak mau dia semakin hidup dengan semakin banyak kebencian. Udah cukup dia cukup membenci aku aja satu orang atau beberapa orang terserah, tapi cukup aku aja yang digituin. Jangan sampai banyak teman-teman yang tadi niatnya ngebelain atau ngejagain aku malah ikut kena juga. Dan juga jangan sampai yang tadinya dia cuma mau ngebenci aku, dia malah ngebenci ya dirinya sendiri dan itu semakin membuat dia jauh banget dari Tuhan dan susah buat jadi orang baik. Tuh. Jadi kata Kain bener banget bahwa apapun yang terjadi, sekalipun itu memang menyakiti kita, ya kembali lagi kepada Allah. Bahwa Allah sebaik-baik pembalas deh gitu. Allah itu yang paling adil dalam membalas perbuatan hambanya. Jadi sesakit apapun kata-kata orang, apa namanya kita serahi lagi kepada Allah gitu. Jadi nggak perlu. Aku tahu kadang-kadang beberapa orang butuh validasi dia kuat, makanya dia nge-share itu. Dan aku pribadi orang yang sometimes need a validation. Nah, aku kadang-kadang butuh validasi lah ya. Tapi karena berjalannya waktu dan aku merasa aku terus tumbuh dan udah besar, nggak perlu lah em, apa-apa eh, di-share ke banyak orang. Apalagi itu hal yang sebenarnya menyakiti diri kamu sendiri. Jangan sampai orang lain ikut sakit hati juga, karena ya eh kamu bukan bakalan sembuh, malah bikin orang lain sakit hati dan juga si orang yang benci kamu tuh tambah senang, tambah nih orang cari perhatian, terus tambah dengki hidupnya. Kasihan nggak? Kasihan orang-orang kayak gitu. Kan kita kan bener-bener tulus ya. Aku tuh waktu itu bener-bener tulus. Semoga thanks tadi aku mute. Jadi ya makasih banyak Kak Eno, insight-nya bagus sekali. Jazakillah khair. Sebuah reminder buat kita supaya apapun yang terjadi, sakit hati apapun pokoknya itu kembalikan lagi kepada Allah. Apalagi hal-hal yang sensitif zaman sekarang ya, soal
hatred atau ya kata-kata kebencian gitu. Hmm, kalau bisa nggak usah di-up atau nggak usah digubris. Nanti bukannya luka kita sembuh, malah itu lukanya malah nular gitu ke teman-teman kita yang lain yang ikut sakit hati. Dan si orang yang ngebenci kita tadi bukannya berubah malah tambah benci, tambah dongkol, tambah penuh kedengkian. Kan nauzubillah min dzalik. Kita kan pengennya semua orang mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai dia dicabut apa dipanggil Allah dalam keadaan lagi menghina orang, membenci orang gitu. Dan itu juga berlaku kepada kita gitu. Oke, terima kasih banyak kan. Oke, gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau nanya atau sekedar sharing? Nggak apa-apa loh. Meskipun ini kajian, aku juga suka dengar orang cerita. Karena terkadang kita tuh butuh cerita dari orang lain biar sadar pelajaran hidup tuh gak cuman kita sendiri yang ngejalanin, tapi dari orang lain tuh banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Assalamualaikum kreatif dan kakak yang lain. Aku baru di sini. Terima kasih udah mengizinkan bergabung. Udah gitu aja. Terima kasih intinya. Cute. Terima kasih Kak Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Semoga bermanfaat ya kajiannya. Dan ya semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kembali. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya ataupun mau cerita, nggak apa-apa. Berarti kita sudahi kajian kita pada hari ini. Hmm, dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sedikit sebuah apa ya sedikit ya disclaimer lagi biar teman-teman gak lupa kedepannya kita sampai Februari awal lah ya akan terus bahas tentang arba'in kajian hadis. Hmm, mungkin apa namanya eh hidup ini kayak berat kelihatannya. Aku ngomong sama diri sendiri. Enggak, semua orang em, punya struggle-nya masing-masing. Jadi berbuat baiklah kepada semua orang karena semua orang menghadapi badainya masing-masing. Dan nggak ada yang beratan aku enggak. Semuanya sama menghadapi situasi yang berat karena punya porsian masing-masing. Tapi insya Allah ketika kita percaya bahwa ada di depan sana yang menanti yang lebih indah, yaitu janjinya Allah, yaitu surga. Insya Allah semuanya akan lebih mudah. Dan sebenarnya surga itu digapai lebih mudah dengan jalan bersama-sama. Jadi teman-teman kita harus saling merangkul, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga semoga kita bisa berkumpul lagi nanti di surga. Amin. Kalau begitu, aku ini perlu di screenshot gaya meskipun gak pada off cam, gak pada off cam, gak pada on cam. Aku screenshot dulu. Sebentar ya, satu, dua, gak perlu on cam lah ya, karena akunya juga off cam. Oke, Insya Allah besok, minggu depan, eh, kita ketemu lagi. Tadi surga kalau nggak lihat aku ceritain aku ya, oh, I'm sad. Aku tuh cengeng demi Allah. Iya, insya Allah saling mencari. Oke, kalau gitu, insya Allah kita saling mencari, insya Allah. Pokoknya nggak boleh sendirian. Iya, saling memanggil ya.
You guys so kind. Kalian semua tuh luar biasa banget. Pokoknya, eh ya gimana ya nyebutinnya. Kalau ngetik sih nggak apa-apa, tapi kalau ngomong langsung tuh agak canggung aku. Tapi I love you guys so much pokoknya. Sudah, minggu depan kita ketemu lagi. Teman-teman ajak ya, meskipun yang di Telegram atau yang di Twitter, terus punya teman-teman lain di real life-nya atau di teman-teman banyak lah di luar Odop, boleh banget di-share linknya ini karena aku pengennya semua orang dapat manfaatnya ya. Insya Allah ini ada rekamannya juga. Dan rekaman-rekaman selanjutnya juga insya Allah bakal kita upload meskipun banyak ada yang kurang nanti karena banyak kesalahan teknis, tapi insya Allah masih banyak yang bisa diambil manfaatnya. Kalau gitu, teman-teman, cari senyum. Bapak ulang tahun ya, happy birthday. Sudah, kalau gitu kita akhiri.